Ya, bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita, ramai-ramai ajukan pra-peradilan. Nah, sekarang salah satunya adalah dari kubu Surya Dharma Ali. Nah, Pak Hamfrey, kita tahu kemarin kan ketika ini masih berkaca ya dari kasus pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan, itu kan juga salah satu yang digunakan Hakim Sarifin untuk kemudian mengabulkan permohonan sebagai itu adalah ketika dianggap tidak merupakan penyelenggara negara dan bukan penegak hukum, itu kata Hakim Sarifin. Nah, kalau Pak Surya Dharma Ali kan saat itu jelas-jelas penyelenggara negara. Iya, jadi penyelenggara negara. Bukan itu juga yang kita persoalkan. Ya, kan kasuistis berbeda, betul kan? Kan nah, ini strong point-nya sudah kita dimana? jelaskan kan bahwa penetapan Surya Dharma Ali ini sebagai tersangka itu terlalu dini dan tidak didukung oleh yang katanya selalu dibangga-banggakan itu adalah bukti permulaan yang cukup. 2 alat bukti yang cukup. Ya minimal 2 alat bukti, karena memang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tegas dibilang 2 alat bukti untuk itu. Walaupun KUHP tidak menyatakan secara jelas mengenai soal tersebut ya. Nah, jadi dengan demikian inilah yang jadi katakanlah fokus utama. Dan ini berbeda dengan kasusnya Komjen BG. Kalau Komjen BG kan itu menyangkut formalitas kewenangan. Yakin bahwa kalau di pra-peradilannya Surya Dharma Ali kemudian tidak akan memicu banyak pro dan kontra lagi? Nggak ada masalah kalau orang memperjuangkan keadilan. Kan ini tempatnya memang pengadilan. Ya, nah, jadi harus dihargai, dihormati kalau orang itu mengajukannya ke pengadilan. Dan ini bisa memberikan juga katakanlah satu presiden ya yang baik. Ya, supaya orang itu ya baik bagi kedua belah pihak, baik bagi si orang yang mencari keadilan, baik juga bagi penegak hukumnya, supaya dia berhati-hati. Bukannya Pak Ruki komentarnya seperti itu, ya pada waktu ditanyakan mengenai soal pra-peradilannya yang diajukan oleh Pak Surya Dharma Ali. Ya, satu hal dia bilang kita harus hormati, yang kedua oleh karena itulah para penyidik harus berhati-hati kalau menetapkan seorang jadi tersangka. Dan sekarang ini katanya para penyidik itu diminta untuk memberikan laporannya terhadap perkara-perkara yang selama ini dianggap tertunggak begitu. Kan bagus supaya lebih profesional dong. Akan sebagus apa ini Mas Dwi? Ketika orang sekarang mungkin baru satu ya, karena kemarin ada Fuad Amin yang akhirnya batal. Tapi kan tidak mungkin ke depan rame-rame mengajukan pra-peradilan. Oh, jadi memang begini, kalau misalnya dilihat dari sekali lagi ya, bahwa namanya putusan hakim itu bisa terjadi disparitas dengan rasa keadilan di tengah masyarakat. Jadi bisa saja memang hakim berkembang sesuai dengan keyakinannya dan itu jauh dari rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, kalaupun memang seperti itu, maka putusan hakim selanjutnya itu akan membenarkan, akan mengoreksi begitu ya. Nah, dan harus dilihat di dalam sistem hukum kita itu berbeda dengan common law yang memang binding precedent. Jadi putusan terdahulu itu harus diikuti. Nah, di dalam sistem hukum kita ini itu menjadi persuasif presiden, menjadi boleh dilihat tetapi tidak wajib untuk diikuti. Jadi sekali lagi belum tentu. Hakim Martin Ponto Bidara. Iya, Pak Ponto Bidara. Jadi memang kita lihat lagi bagaimana keyakinan dia. Apakah kalau misalnya tipikal orang yang positifis legalistik begitu ya, itu pasti nanti akhirnya bisa ujung-ujungnya tidak dapat diterima. Nah, ini langsung lihat lagi. Jadi kalau misalnya kita berkembangnya seperti itu, saya yakin para penuntut keadilan, Justisia Belan ini melihat, pra-peradilan ternyata sekarang sudah tertutup lagi nih untuk tersangka. Dan harus lihat begini. Sampai badan dari UTH itu mengatakan bahwa presumption of innocence ini mulainya di hakim pada saat pengadilan, sehingga hakim itu melihat bahwa si tersangka terdakwa ini bukan orang yang bersalah sampai nanti ada putusannya, tetapi penyidik bukan mulai dengan presumption of innocence. Jadi pendekatan yang digunakan juga beda. Iya, kalau penyidik memang dia merasakan ini orang ini pasti bersalah, patut diduga bersalah. Nah, yang berkembang permasalahannya adalah begini, di dalam KUHP kita mengatakan bahwa seorang tersangka itu berhak untuk meminta supaya peradilannya dipercepat.
Nah ini kan sampai 9 bulan ya. Kalau anak sudah melahirkan begitu ya. Nah jangan sampai sudah pernah ditempuh belum sih Pak sama Pak Surya Dharma Ali untuk meminta peradilan dipercepat? Ya emang nggak ada ininya, nggak ada upaya hukumnya kecuali pra peradilan. Ya, jadi begini masalahnya, ada yang kayak mungkin berbeda pemahamannya. Bagaimanapun juga sejak saat penyidikan itu objektivitas harus ada. Apalagi quote unquote misalnya ada katakanlah kepentingan tertentu. Ya, misalnya kepentingan politik yang ada di situ. Kan kita tahu dari pertemuan rumah kaca. Betul kan? Berarti ada kepentingan politis dong di situ, betul kan? Nah, jadi bagaimanapun juga ya objektivitas daripada penyidik itu harus ada di sana, ya. Bahkan Pak Sito Raharjo itu bilang harus ada hati nurani untuk itu, ya. Sehingga tidak bisa begitu saja menjadikan orang sebagai tersangka. Dan satu hal lagi juga yang penting bahwa itu di hukum udah jelas itu bahwa katakanlah orang itu bisa mencari keadilan sampai langit runtuh sampai dunia kiamat, ya. Kemudian juga lebih baik 1000 orang yang bersalah dibebaskan daripada satu orang yang tidak bersalah dihukum. Itu artinya apa? Memang orang itu harus benar-benar diperhatikan ini hak asasi manusianya begitu, ya. Nah sekarang kalau misalnya nunggu sampai di pengadilan, bayangin Pak Surya Dharma ini sangat menderita sekali loh, ya. Mungkin orang nggak tahu. Dia menderita karena apa? Habiskan sudah namanya, ya, sebagai Menteri Agama, nah, ya, terus kemudian juga sebagai Ketua Umum P3, belum lagi keluarganya, belum lagi juga katakanlah untuk umat Islam juga yang merasa juga tercoreng seorang Menteri Agama ternyata melakukan korupsi. Nah itu kalau buktinya memang sangat kuat sekali, nggak boleh melakukan seperti itu, nggak boleh. Mas, kalau mau komentarin kasus Surya Dharma Ali yang mengajukan pra peradilan. Ya sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, saya menghargai hak dari Pak Surya Dharma Ali ini ya mengajukan pra peradilan. Tetapi sekali lagi jangan dilihat pra peradilan ini sebagai upaya hukum sebenarnya. Tetapi alat kontrol dari penyidik, jangan sampai penyidik bahkan penguasa gitu ya tanda kutip itu jangan semena-mena, abuse of power. Nah ini kan yang berkembang tadi Pak Hamfri mengatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup ya, dibuat-buat lah. Yang kita lihat bahkan dengar-dengar di tengah masyarakat itu memang. Tapi yakin nggak sih KPK akan melakukan itu? Karena taktik yang berkembang itu yang di tengah masyarakat berkembang gitu ya. Ini ditetapkan dulu tersangka, nanti sambil jalan dicari. Biasanya kan tersangka itu akan khawatir begitu ya. Nah pada saat itu masuklah penyadapan. Ketika mereka sudah ketangkap, mereka panik, biasanya keluar itu semua rahasia-rahasianya. Di situ mainnya penyadapan. Nah ini yang salah. Nah itu yang strategi ini yang sebenarnya bahaya untuk di sistem hukum kita. Tetapi sekali lagi kalau menurut saya ya dalam kacamata hukum, pra peradilan itu bukan upaya hukum. Nah saya cerita ya. Nanti Pak ceritanya di segmen berikutnya Pak. Bukan, ini supaya menguatkan bahwa KPK itu bukan malaikat. Oh kita tunggu. Iya. Kita akan di segmen berikutnya Pak. Kita harus jeda dulu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Tetap di Jurnal Pagi.